Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nizar Ainur Rizki, mahasiswa semester 2 Universitas Islam Nahdlatul Ulama dengan NIM 2412400001552 kelas DB Program Studi Teknik Informatika. Kali ini saya akan mempresentasikan proyek akhir saya, yaitu tentang rekapitulasi penjualan es teh dan kopi. Pertama-tama kita buka aplikasi Sampipi. Nah, ini. Setelah sudah seperti ini, kalian klik start pada MySQL. Tunggu sebentar. Nah, setelah sudah running, kalian klik shell. Setelah muncul seperti ini, untuk mengakses MySQL, kalian ketikkan MySQL -u root, lalu tekan enter. Setelah muncul seperti ini, berarti sudah masuk ke dalam MySQL. Di dalam MySQL terdapat yang namanya DDL dan DML. Apa itu? Mari kita bahas dari DDL dulu. DDL atau Data Definition Language adalah perintah-perintah yang kita gunakan untuk membuat, mengubah, atau menghapus struktur database dan tabel di dalam MySQL ini. Pertama-tama kita akan membuat database terlebih dahulu. Kita buat create. Untuk membuat database, kalian ketikkan create, lalu database, nama database yang akan kita buat. Saya akan membuat rekap penjualan 1552. Ini adalah 4 digit terakhir NIM saya, 1552, lalu titik koma dan enter. Setelah muncul seperti ini, query awk, berarti database telah berhasil kita buat. Yang kedua yaitu cara melihat seluruh database. Di dalam DDL kita juga dapat melihat seluruh database yang telah kita buat di dalam MySQL dengan cara show database ditambahkan s lalu titik koma enter. Nah, ini adalah seluruh database yang telah kita buat di dalam MySQL. Selanjutnya yaitu mengakses database. Setelah database dibuat, kita juga perlu mengaksesnya untuk masuk ke dalam wadah atau database tersebut. Cara mengakses database yaitu dengan mengetikkan use, perintah use, lalu nama database yang baru saja kita buat ini, rekap penjualan 1552. Coba rekap penjualan 1552 titik koma lalu enter. Nah, jika muncul database change, berarti database di sini sudah tidak non karena sudah diganti oleh rekap penjualan 1552. Ini ya. Di dalam
DDL, kita juga bisa menghapus database mana yang sekiranya tidak kita gunakan, kita bisa hapus dengan cara drop database. Coba kita hapus ini, mainan titik koma lalu enter. Nah, query awk berarti sudah berhasil. Kita coba show, kita cek. Nah, di sini ada database mainan. Lalu setelah kita hapus, di sini database mainan sudah tidak ada. Seperti itulah kira-kira. Di dalam DDL juga ada yang namanya table. Kita akan membuat table untuk menyimpan data spesifik untuk proyek rekapitulasi penjualan. Kita membutuhkan setidaknya 4 tabel, yaitu TBL menu, rekap, kap terpakai, dan stok barang. Pertama, kita akan membuat tabel menu. Caranya yaitu dengan perintah create tabel menu. Kita daftar menu saja, daftar menu, lalu buka kurung, klik enter. Di dalam daftar menu nantinya ada kode barang. Nanti kita jelaskan ya. Kode barang integer not null primary key, lalu ada yang namanya menu. Karena ini daftar menu, kita buat menu varchar lalu ada tabel harga index, kita buat kode barang, menu, dan harga. Daftar menu. Oke, saya kira cukup itu. Lalu, jika sudah di paling terakhir, kalian tidak usah menggunakan koma, langsung klik enter, tutup kurung, dan titik koma. Maaf. Oh, ini ada kesalahan di penulisan atas. Nah, create table, nama table tidak boleh menggunakan spasi ya. Boleh menggunakan tanda seperti ini. Atau gini juga boleh. Kita enter. Kalau kode barang ini sama. Nah, setelah muncul query awk, berarti database telah berhasil kita buat. Maaf, berarti tabel dalam database berhasil kita buat. Sekarang, saya akan jelaskan apa itu integer not null primary key, lalu ada varchar not null, ada decimal not null. Kita mulai dari not null, dari nol. Nah, not null ini menandakan bahwa kolom harus diisi dan tidak boleh kosong. Jika nol, kalau nol saja,
tidak pakai not null, kebalikannya. Maka kolom boleh dikosongkan, tapi bukan bernilai angka 0. Bisa diganti juga dengan tulisan 0. Lalu ada primary key. Primary key adalah kombinasi dari not null dan unique key yang mengidentifikasi setiap baris atau record dalam tabel secara unik. Not null harus memiliki nilai, tidak boleh kosong. Unique key nilainya tidak boleh duplikat, harus unik di seluruh tabel. Jadi ketika ada primary key, maka nilai kode barang tidak boleh sama dengan tabel-tabel yang lain, gitu. Kalau varchar adalah tipe data string dengan panjang, ini ya, varchar itu tipe data string. Kalau 50 itu batas maksimal string. Misal string berjumlah 50 kata, nah, itu sudah maksimalnya. Kalau char adalah tipe data string yang bernilai tetap. Misalkan char 3, berarti data yang harus dimasukkan harus 3, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kalau untuk harga saya menggunakan desimal. Desimal 10,2. 2 di sini itu akan memberikan nilai titik 002 di belakang. Misal 5.000. Misal harganya 5.000, berarti 5000 titik 00 di belakang untuk menandakan rupiah. Not null sama, tidak boleh kosong. Nah, seperti ini. Kita lanjut membuat tabel yang kedua. Create tabel, membuat tabel rekap penjualan. Rekap saja, rekap. Lalu enter, sama, menggunakan kode barang. Saya ingin menggunakan kode barang yang sama nanti, lalu menu juga sama. Untuk harga juga sama. Ya, harga juga sama saja, koma, enter. Lalu ada, saya menambahkan barang yang terjual. Terjual saja, terjual. Pakainya indication. Indication adalah tipe dari field ini ya. Terjual yang bertipe indication, artinya bilangan, bukan angka. Bukan huruf. Terjual injection not null. Lalu tambahkan lagi untuk harga desimal. Nah, saya di sini mau mencoba mengalihkan secara otomatis apabila ada barang yang terjual, akan saya kalikan dengan harga untuk menghasilkan total harga dengan menggunakan as. Ini akan secara otomatis membuat tabel yang berisi ini barang yang terjual
dikalikan harga. Seperti ini, kita tekan enter. Enter, lalu tutup kurung, titik koma, enter. Nah, muncul seperti ini berarti telah berhasil ya. Kita buat tabel lagi yang namanya cup terjual. Create tabel cup terjual. Create tabel cup terjual. Sudah. Nah, kita pakai jenis cup coba. Jenis cup dengan tipe jenis berarti varchar 10, varchar, lalu not null, primary key. Nah, primary key, koma, lalu ada cup yang terjual. Ini pakainya indection not null. Lanjut, lalu ada cup keluar. Cup keluar pakainya indection null. Cup keluar pakai indection null, lalu buka kurung, kita titik koma, lalu tekan enter. Nah, di sini jenis cup itu karena saya menjual misal es teh dan good day cappuccino. Es teh itu menggunakan jenis cup yang berbeda, yaitu ukuran 22 OZ. Kalau good day itu menggunakan 16 OZ. Makanya saya di sini membedakannya. Cup terjual, cup keluar. Cup terjual berarti cup yang telah terjual. Kalau cup keluar, wah, sepertinya ini ada kesalahan nanti. Nah, query awk berarti telah berhasil. Kita lanjut membuat tabel yang terakhir, yaitu tabel stock. Create tabel stock, titik koma, maaf. Nah, kita juga menggunakan kode barang yang sama seperti tadi. Kode barang indection not null primary key, lalu menggunakan menu juga gak apa-apa. Lalu ada yang namanya stok barang. Stok barang ini bertipe indection. Stok barang indection not null. Menu indection, menu not null. Stoknya not null. Lalu ada satuan varchar 10 not null. Nah, di sini saya membuat tabel stok ini untuk menghitung menu yang misal minuman saset, tidak termasuk es teh. Nanti es teh itu tidak termasuk ke dalam menu dalam tabel stok. Oke, sekarang kita lanjut. Untuk melihat seluruh tabel tadi yang telah kita buat,
kita bisa menggunakan perintah melihat tabel. Saya pakai dash ini, dash tabel ditambahkan s lalu titik koma enter. Oh ini dash, oh maaf, ini untuk melihat berarti pakai show tables titik koma klik enter. Nah, ini adalah tabel yang telah kita buat tadi. Ada tabel daftar jual, daftar menu, rekap, dan stok. Yang selanjutnya itu untuk melihat struktur tabel. Struktur tabel yang tadi ada field, lalu bertipe apa, not null atau primary key tadi. Itu dengan menggunakan dash. Misal kita mau cari tahu yang stok titik koma dash stok. Nah, seperti ini sudah, lalu kita enter. Nah, di sini ada stok, itu filenya ada kode barang, menu, stok barang, dan satuan. Ini tipe-tipenya induction, varchar, lalu not null, kuncinya satu ini primary key, not null primary key. Yang selanjutnya kita juga bisa mengubah nama tabel dengan menggunakan perintah rename lalu tabel, rename tabel. Kita mengubah ini stock, rename table stock, berarti rename table stock, nama tabel lama, lalu to nama tabel baru, tbl stock saja. Nah, seperti ini, titik koma enter. Nah, tabel sudah berhasil kita ganti namanya. Kita coba ini show tables titik koma. Ini tabel sebelum diubah namanya yaitu stock. Di sini sudah diubah menjadi tbl stock dengan menggunakan perintah rename table stock to tbl stock. Nah, yang selanjutnya kita juga bisa mengubah nama tabel. Untuk mengganti nama tabel kita bisa menggunakan rename. Oh maaf, rename tadi sudah. Sekarang mengubah struktur tabel, yaitu menambahkan atau menghapus. Menambahkan kolom baru ke tabel yang sudah ada, kita menggunakan perintah alter table. Lalu nama lalu tabel, nama tabel, add column if not exist. Nama field, lalu tipe datanya apa, lalu size-nya berapa. Seperti ini caranya. Misal kita ubah alter table, menambah. Ini menambah berarti coba yang mana ya? Kita nanti habis saja. Alter table lalu add alter table kita yang ini cup terjual lalu add volume if not exist ya benar. Lalu nama field yang akan kita tambahkan, misal kita mau tambahkan satuan saja, satuan tipenya varchar,
ukurannya 10. Nah, seperti ini. Size-nya 10, kita titik koma. Oh, maaf. Ini begini saja, axis satuan varchar 10 titik koma enter. Nah, jika muncul seperti ini berarti sudah bisa. Berarti kita sudah mengubah, kita sudah bisa menambah ini satuan ke dalam tabel cup terjual. Bagaimana untuk mengeceknya? Seperti tadi, dash cup terjual titik koma enter. Nah, ini di mana ya? Oh, nggak ada. Sudah kita tambah satuan bertipe varchar. Oh, ini 0. Oh, ini 0, nggak pakai not 0. Bertipe varchar 0. Lalu kita juga bisa menghapus kolom yang tidak kita inginkan. Misal dengan perintah alter table cup terjual, saya hapus yang telah saya buat tadi. Drop kolom satuan, menghapus kolom satuan lalu titik koma enter. Nah, berhasil. Kita coba tampilkan lagi, dash cup terjual titik koma enter. Nah, sekarang satuan sudah hilang. Mungkin itu saja tentang DDL. Sekarang kita lanjut untuk DML atau Data Manipulation Language. Setelah struktur database kita siap, kita bisa mengelola datanya menggunakan DML. DML adalah perintah untuk menambah, menampilkan, mengubah, dan menghapus data di dalam tabel. Yang pertama yaitu menambah data. Untuk menambah beberapa data ke dalam tabel yang kita buat tadi, kita bisa menggunakan perintah insert. Insert into apa dulu ya? Daftar menu dulu. Daftar menu. Gini. Insert into daftar menu titik koma. Oh, ini pakai mengubah. Insert into daftar menu. Nah, seperti ini. Lalu dalam kurung, tutup kurung, insert into daftar menu. Di dalam daftar menu tadi ada filenya apa saja? Daftar menu yang mana? Daftar menu, maaf, daftar menu. Nah, ini. Dalam daftar menu terdapat file kode barang, menu, harga. Kita bisa tuliskan di dalam sini kode barang. Maaf, error ini. Kode barang, lalu menu, koma, harga tadi, harga. Rapikan. Menu, lalu harga. Nah, lalu values. Nah, di sini kita masukkan
masukkan data yang akan kita masukkan ke dalam kolom ini, kolom kode barang, menu, dan harga. Untuk kode barang, karena tadi kita menggunakan integer, maka langsung saja tidak perlu menggunakan string atau petik 2. Kode barangnya 501. Lalu koma. Nah, kalau untuk menu, tadi kita menggunakan varchar atau integer. Jadi kita pakai petik 2. Lalu menunya ya Jasmine Tea. Untuk harga, karena kita menggunakan desimal tadi, jadi tidak perlu menggunakan string. 3000, koma di belakang. Nah, seperti ini. Skemanya sama, jadi saya tidak perlu berbicara. Yang perlu kita perhatikan di sini, kode barang tidak ada yang sama. Karena jika kode barang sampai sama dengan baris yang lain, akan terjadi error. Ini yang namanya tadi primary key. Nah, selesai. Yang terakhir kita pakai titik koma. Lalu tekan enter. Nah, setelah muncul seperti ini, berarti data yang kita masukkan ke dalam tabel daftar menu telah berhasil. Kita lanjut menambahkan menu ke dalam tabel-tabel yang lain. Kita pilih ini. Apa ya? Rekap saja.
kita pilih rekap. Untuk memudahkan kalian bisa menggunakan ini, dash rekap titik koma enter. Nah, insert into in rekap. Kode barang, menu, harga, lalu ada terjual, lalu ada total harga. Oh, ini tidak usah dimasukkan, terjual, harga terjual. Nah, sudah. Values, kode barangnya saya samakan dengan yang tadi, menu, harga juga saya samakan. Nah, seperti ini. Misal terjual adalah, misal hari ini Jasmine Tea terjual sebanyak 23 cup. 23 cup. Nah, lalu ketik enter. Good day Alvari. Nah, seperti ini. Sudah 506 ada tarik nafas harga 3.000, terjual sebanyak 14. Lalu 211 atau pakai 15 juga. (412) 4 misal begini, titik koma di belakang, kita klik enter. Nah, setelah muncul seperti ini berarti sama, telah berhasil. Ini saya ada kesalahan karena di sini ini terjual ini bertipe not null, harusnya bertipe null agar bisa kosong. Karena di sini saya ada kesalahan not null, jadi saya memasukkan semua nilai di dalam terjual. Jika misal dalam sehari ada barang yang tidak terjual, maka harus mengganti ini dengan terjual integer null, primer null saja. Lalu di sini bisa dikosongkan nantinya. Kita lanjut untuk
menambahkan ke dalam tabel cup. Insert into cup terjual. Insert into cup terjual, lalu ada jenis cup tadi terjual sama cup keluar. Jenis tadi apa, lupa. Jenis cup terjual, cup keluar. Jenis cup terjual, lalu ada cup keluar. Seperti ini. Values sama seperti tadi. Jenis cupnya kita masukkan nilai di sini bertipe varchar tadi. 16 saja, 16 os. Lalu cup terjual tadi bertipe integer dan cup keluar bertipe integer. Seperti ini. Ini menghitung cup terjual. Cup terjual tadi saya bedakan. Cup terjual yang 22 OZ itu berfungsi untuk Jasmine. Lalu ada Nutrisari. Sudah, dua itu saja. Untuk cup 22 OZ itu dikhususkan untuk Jasmine Tea sama Nutrisari. Sisanya adalah cup 16 OZ. Kita Jasmine Tea laku 23, lalu ada Nutrisari laku 2, berarti 25. Cup keluar adalah tadi cup yang rusak, misal maaf, ini 22 OZ dulu. Cup yang rusak, misal hari ini tidak ada yang rusak, berarti 0 saja. 0. Nah, kasih koma, enter. 16 os. Kita malas menghitung, jadi 69. Misal ada cup rusak 2. Lalu tekan titik koma dulu, lalu enter. Nah, sudah berhasil. Terakhir kita menambahkan ke dalam stok. TPL stok ini. Kita buat insert into TPL stock. Sudah kan, insert into TPL stock tadi, yang mana cup terjual. Nah, ini TPL stock telah kita update tadi, TPL stock. Nah, ini adanya kode barang, menu, stok barang, satuan. Kode barang sama seperti tadi, barang, menu, stok barang, lalu ada satuan. Enter, values, enter, sama seperti tadi ya, kode barang 501 ini. Lalu stok barang itu adalah stok minuman saset. Jika minuman saset seperti ini, Good Day All Variant. Misal minuman saset ini yang terjual ada, yang belum terjual ada 45. Nah, seperti ini. Kita klik enter.
Maaf, ini ada stok barang lalu satuan. Start satuan itu saya menggunakan piece. Nah, seperti ini. Sudah, enter. 503 ini stok barangnya 45, samakan saja biar mudah. Piece 504, kita percepat saja. 33 piece. (505) 54 piece. Nah, ini 44 piece. Mana 507, kita buat 77 piece. All enter. 508 ada nutrisari, kita pakai 65 piece. 509 mana? 55 piece saja. 509 lalu 510 piece. 511 mana? Ini 512. 43 piece. Nah, lalu titik koma seperti ini. Di sini karena stok barang ini menghitung menu yang minuman saset, jadi ada jasmine tea dan jeruk peras tidak ikut ditampilkan di sini. Titik koma lalu enter. Maaf, error. Doesn't exist. Rekap penjualan. Ada kesalahan. Apa ini? Kode barang. Rekap. TBL stock. Oh, TBL stock itu tidak menggunakan TBL stock. Oh, tidak menggunakan ini garis bawah. Ulangi dari TBL stock seperti ini. Nah, lalu dari ini satuan values enter. Kolom kontes terjadi error di mana ya? Kontif at row 1. Tadi pada stok barangnya
is stok barang. Kolomnya itu di apa ya? Des kode barang menu stok barang satuan itu pakai integer. Kita pakai show tapis terjual TPL stock, insert into TPL stock. Mana ya? Urutan kolomnya ada kode barang menu Oke. Ternyata kesalahannya ada di sini. Di sini ada harga. Padahal di dalam TPL stok tidak ada harga. Adanya kode barang ini, lalu menu, stok barangnya ini, lalu satuannya bis. Kita ulangi dari sini. Insert into TPL stock, lalu ini values. Kita hapus harga-harganya. Ini $503, kita hapus harganya. Enter. $504 harga. Enter. Oh, maaf, error lagi ini. Oke, maaf tadi ada error sedikit, jadi kita ulangi dari awal. Insert into TPL stock. Insert into TPL stock. Nah, ini lalu values. Kesalahan ada di sini. 45 piece ini benar. Oke, 504. Nah, ini benar. Nah, di sini menyertakan yang error tadi menyertakan harga, padahal di dalam field TPL stock tidak ada harga. Jadi kita ubah ininya. $506. Nah, kita hapus harga-harganya. 507.
enter. Nah, seperti ini, lalu hapus harga, ketik lagi, enter. Nah, sudah berhasil. Sekarang data telah kita masukkan ke dalam 4 tabel. Lalu bagaimana cara kita menampilkan tadi? Nah, untuk menampilkan data yang telah kita masukkan ke dalam tabel, kita perlu menggunakan perintah select bintang from. Caranya seperti ini, select bintang from, lalu nama tabel yang datanya akan kita tampilkan. Misal tadi ada daftar menu titik koma enter. Nah, ini sudah kita tampilkan semua. Select from, lalu ada tabel-tabelnya tadi, daftar menu dulu, lalu ada recap terjual TPL stock, recap titik koma. Nah, sudah cap terjual ini. Nah, lalu ada TPL stock. Sudah. Di sini ada yang nol, karena tadi kita menuliskan nol atau kosong karena tidak ada cap yang rusak. Setelah menampilkan, kita juga bisa untuk mengubah data, menghapus data. Untuk mengubah data, kita perlu menggunakan update TPL stock. Berarti update, kita bisa mengupdate untuk update TPL stock. Coba TPL stock. Untuk TPL stock, lalu ketikkan set nama lanjut. Untuk mengubah data, kita bisa menggunakan perintah update table. Kita ingin melakukan update pada TPL stock. Misal kita ingin mengupdate tabel harian. Ini susu ini saja. Tarik Malaka, tarik set menu, kita ubah, harusnya bisa set stok barang 45 kan, mengubah ini di baris ini, kok nggak bisa. Set menu weight coffee, lalu where kode barang sama dengan kode barangnya berapa itu, yang tarik Malaka 506 titik koma enter. Nah, sudah berhasil. Kita coba tampilkan lagi, select kali from, lalu TPL stock. Nah, di sini yang namanya tadi
tarik Malaka berubah menjadi White Coffee karena telah kita update. Sekarang menghapus data. Bagaimana jika kita menghapus data yang tidak diinginkan? Kita bisa menggunakan perintah delete lalu from. Kita hapus yang mana ya? Ini. Yang tadi. Nah. Kita delete ini saja. Delete from apa ya? Kita hapus yang mana yang tidak diperlukan. Nggak bisa deh. Delete from tbl stop, lalu where kode barang sama dengan kita ingin menghapus mana. Misal ini kita ingin menghapus kode Alvarian, berarti 502 lalu titik koma enter. Nah, data sudah kita hapus. Select from tbl stop. Nah, sudah. Yang selanjutnya kita masuk ke dalam masih di DML, ada yang namanya klausa select and from. Yang pertama adalah klausa select. Ini digunakan untuk menampilkan isi data di dalam tabel. Dan klausa from sebagai sumber yang akan digunakan untuk pencarian data perintah. Perintahnya adalah seperti tadi, select kali from. Nama tabel, lalu nama tabel yang akan kita tampilkan ini, select kali from. Ini juga bisa digunakan untuk menampilkan salah satu kolom dalam tabel. Caranya, select lalu misal kolom mana yang akan kita tampilkan, misal kode barang saja, kode barang saja, lalu select kode barang menu from, kita kasih from, berarti from tbl from daftar menu titik koma enter. Nah, kode barangnya saja sudah kita tampilkan. Seperti ini fungsi untuk select from. Lalu ada klausa where. Klausa ini digunakan untuk menetapkan kriteria yang harus dipenuhi dalam memperoleh hasil query. Perintahnya select kali from, lalu nama tabel, where, kondisi. Misalkan seperti ini. Select kali from, lalu ada daftar menu. Coba ya, select kali from, daftar menu, select kali from daftar menu, lalu where, kondisi, where yang mana ya, kode barang, misal kode barang 503. Select from daftar menu, ya ini sudah, ini. Nah, maaf error. Select kali from daftar menu, lalu where, ini where, typo sedikit, where, lalu enter. Tidak. Select kali from daftar menu, enter. Where, lalu ada kode barang.
kode barang. Oh, sama dengan. Kita perlu sama dengan di sini. Nah, sudah. Kita menampilkan satu baris ini. Apa ini? Satu baris daftar ya. Jadi, satu baris daftar dengan klausa where. Selanjutnya adalah klausa by order. Klausa untuk menampilkan hasil query dengan urutan berdasarkan atribut tertentu. Misal seperti ini. Select from daftar menu. Select from daftar menu, lalu yang mana ya? Select from daftar menu, order B, menu, des, lalu titik koma enter. Nah, seperti ini menampilkan dengan B order. Selanjutnya ada fungsi agregasi. Fungsi agregasi atau menghitung data. Fungsi agregasi digunakan untuk melakukan perhitungan pada query. Beberapa fungsi penting yaitu average, min, max, sum, countif, select sum, dan select average. Oh, maaf, dan average. Coba kita menghitung ini, select sum. Oh, kita menghitung select sum, menghitung di misal harga yang terjual di dalam rekap. Select sum, lalu di dalam kurung terjual tutup kurung, select sum terjual tutup kurung, lalu apa, from dari rekap tadi, rekap titik koma lalu enter. Nah, berarti jumlah yang terjual adalah 259. Lalu ada klausa group by. Klausa group by atau mengelompokkan data berdasarkan suatu kolom. Pada umumnya dikombinasikan dengan klausa group by untuk menghasilkan nilai yang dikelompokkan berdasarkan kolom tertentu. Klausa group by diperlukan jika kolom agregat dan non-agregat dimasukkan dalam pernyataan select yang sama. Saya tidak menggunakan ini, jadi saya tidak mencontohkannya. Ada juga klausa having atau filter kelompok data. Digunakan untuk menampilkan kelompok-kelompok data tertentu. Having berbeda dengan where. Where digunakan untuk memberikan kriteria sebelum mengelompokkan dan melakukan penyaringan baris. Having digunakan untuk memberikan kriteria setelah pengelompokan dilakukan, menyaring kelompok, dan menentukan kondisi bagi group by. Lanjut saja ke perintah join. Di dalam perintah join ini terdapat inner join dan outer join. Kita mulai dari inner join. Inner join akan menggabungkan baris dari dua tabel hanya jika ada nilai yang cocok di kedua tabel tersebut. Data yang tidak punya pasangan di dalam tabel lain tidak akan ditampilkan. Jadi join ini adalah perintah untuk menggabungkan dua atau lebih tabel. Kita coba dari inner join terlebih dahulu. Caranya dengan mengetikkan select, lalu enter, tbl. Nah, di sini kita ketikkan tabel mana saja yang akan kita tampilkan. Misal di dalam daftar menu. Daftar menu
kita mau menampilkan kode barang, berarti titik kode strip barang. Nah, lalu koma, masih di daftar menu tadi, kita mau menampilkan menu, titik menu, koma, kita mau menampilkan harga seperti ini, koma, daftar menu titik harga, koma. Nah, lalu di dalam lanjut ke dalam tabel yang akan kita gabungkan, yaitu tabel kedua, kita akan menggabungkannya dengan rekap. Daftar menu digabungkan dengan rekap. Caranya adalah rekap titik daftar rekap mana yang akan kita ambil. Di sini saya akan mengambil yang rekap mana ya? Rekap ini tadi kan sama. Jadi saya akan mengambil ini, terjual sama total harga. Rekap terjual, koma, rekap total harga. Nah, seperti ini, total harga, lalu enter. From, diisi tabel pertama, karena ini sebagai kepala atau kunci. Tabel pertama yaitu daftar menu, from daftar menu, inner join, lalu tabel kedua yaitu rekap, inner join rekap, on, daftar menu tadi, daftar menu, titik, nah, tuliskan kode barang karena ini sebagai key dalam filenya. Kode barang sama dengan rekap titik kode barang lalu titik koma, enter. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh dari inner join. Yang kedua adalah outer join. Nah, outer join ini terdiri, ini dibagi dua lagi, yaitu left join dan right join. Left join menampilkan semua baris dari tabel kiri yang pertama atau yang pertama disebutkan dan baris yang cocok dari tabel kanan. Jika tidak ada kecocokan, maka bernilai 0. Caranya adalah sama seperti tadi, select. Kita mau menampilkan rekap saja. Rekap sebagai tabel pertama. Rekap kode barang. Rekap kode barang. Sudah titik kode. Select dulu, lalu rekap kode barang, lalu koma, rekap. Kita mau mengambil apa lagi di dalam rekap? Kita mau mengambil menu. Menu saja, menu, lalu mengambil apa ya? Menu, harga, lalu total harga saja semua. Menu tadi apa? Menu rekap, yang mana rekap ini ada menu, harga, terjual sama total harga. Ya, total harga. Menu, harga, terjual sama total harga. Berarti rekap
harga, koma, rekap, terjual, koma, rekap, total harga. Total harga. Nah, seperti ini. Ini tabel yang pertama. Maaf, rejimnya untuk ini TBL kita mau menggabungkannya dengan apa ya? Oh, tadi TBL stock. TBL stock kita ketik stok apa yang akan kita tampilkan. TBL stock ini ada TBL stock mana? TBL stock ada kode barang, menu, stok barang, dan satuan. Kita stok barang saja. Stok barang, stok tadi tulisannya stok strip barang, lalu koma TBL stock, titik, kita ambil tadi apa? TBL stock dan stok barang, lalu satuan. Karena ini sama, oh ya, satuan. Gini, from tadi, from berarti tabel pertama rekap, lalu left joinnya pakai TBL left join, berarti ini tabel yang kedua, TBL stock ya. On rekap titik tadi kunci fill atau fill key, kode barang, on rekap titik kode barang sama dengan TBL stock sama titik kode barang, lalu titik koma, enter. Maaf, error. From rekap left join TBL stock 1 2 3 TBL stock barang, error di sebelah mana? On rekap kode barang, on rekap enggak, outline kecil 1 select, lalu rekap kode barang. Di dalam rekap tadi ada kode barang kan, ini kode barang, ada menu, ada harga, ada terjual, barang terjual, dan total harga. Ini di dalam kode barang, menu, kode barang, menu, harga, terjual, dan total harga. Ini yang rekap. Kode barang, menu, harga, terjual, total harga, total strip harga, rekap, menu, harga. Oh, ini kurang koma di
kok ada koma? Oh, koma, kurang koma, lalu tadi yang kedua ada daftar menu, TPL stock. Mana TPL stock? TPL, nah ini TPL stock tadi, terus from, left join TPL stock on enter. Nah, sudah berhasil. Ini adalah contoh dari right join. Di sini null karena bertipe null, stok barangnya null atau kosong, habis. Lanjut ke left join. Sini kita klik select, sama seperti tadi. Left join mana ya? Tadi left join, sekarang right. Maaf, right join adalah kebalikannya dari left join, menampilkan semua baris dari tabel kanan dan baris yang cocok dari tabel kiri. Jika tidak ada kecocokan di tabel kiri, maka akan menampilkan null, sama seperti tadi. Kita coba select, lalu kita menggabungkan dari tabel stok saja. Tabel stok. Nah, ini tabel stok kita ambil. Di dalam tabel stok kita ambil apa ya? Kode barang, sama kode barang, lalu kita ambil menu di barang, menu, lalu stok barang dan satuan. Berarti kita ambil nih menu, sama apakah ada harga di TPL stok. Tidak ada. Kode barang, menu, stok, sama satuan. Kita ambil itu, menu TPL stok, apa tadi? TPL stok barang, stok barang. Yang terakhir adalah TPL stok satuan nih. Lalu pakai kita pakai rekap, kita ambil menu, harga, jumlah. Kita ambil ini saja, harga, terjual, dan total terjual. Nah, seperti ini. Nah, rekap harga, rekap terjual, dan ini kurang koma lagi, nanti error. Koma, rekap kita ambil tadi harga, terjual, sama total. Ini sudah. Lalu from tabel satunya TPL stock, right joinnya pakai yang tabel kedua tadi rekap on TPL stock titik kode barang, on TPL stock kode barang, lalu sama dengan TPL stock, berarti rekap titik kode barang sebagai field, kode barang titik koma. Sudah seperti ini, enter. Field list, TPL stock in field list.
Error terus. TPL satuan, koma. Oh ini. Enter, lalu tadi pakai recap total harga, enter from table stock, right join recap on ini. Nah, sudah. Ini contoh dari left join. Lalu kita lanjut ini. Kita select, enter, TPL stop, titik kode barang. Maaf. Ya sudah. TPL stop titik kode barang. Tadi ini apa? Untuk mengambilkan sama. Kode barang mana harganya? Oh ini. Inner join. Nah, ini pakai TPL stock lalu kode barang, koma. TPL stock titik menu, koma. Jadi yang di TPL stock menu sama stok barang apa ya? Nah, kita ini saja kode barang, nama barang, stok barang, tambah stok barang saja. TPL stok titik stok barang, TPL stok titik stok barang, seperti ini. Sudah ada TPL stok satuan. TPL stok, oh ini salah, stok straight barang lalu koma, enter. Saya mau mengambil di tabel rekap satu saja, yaitu jumlah rekap titik jumlah. Ada ya tabel jumlah di dalam rekap tadi? Terjual, terjual, lalu from. Nama tabel yang pertama TPL stock, enter, join ke dalam rekap. Tabel kedua rekap on TPL stock, kunci key tadi, kunci fill, kode barang sama dengan on TPL stock titik kode barang, lalu rekap titik kode barang titik koma, enter. Tipe lagi, select. Nah, ini saya menggabung lalu mengambil satu tabel terjual yang ada
di dalam rekap. Karena di dalam rekap juga menggunakan kode barang, menu, stok barang. Ini sama seperti yang dimiliki oleh tabel menu atau daftar menu tadi. Yang terakhir adalah join menggunakan 3 tabel. Caranya adalah select daftar menu titik kode barang daftar menu titik menu daftar menu rekap terjual, rekap total harga, lalu koma lagi TBL stock titik stok barang, koma TBL stock titik stok barang yang satuan stok barang dan satuan, lalu from nama tabel pertama yaitu daftar menu, inner join rekap on daftar menu. Nah, ini pakai rekap, berarti tabel kedua on daftar menu titik kode barang sama dengan daftar menu kode barang sama dengan rekap kode barang, rekap titik kode barang, rekap titik kode strip barang. Begini, lalu inner join lagi, inner join TBL stock berarti daftar yang ketiga, tabel yang ketiga TBL stock digabungkan dengan inner join TBL stock on daftar menu digabungkan sama ya, berarti lalu di sininya diganti TBL stock titik kode barang, lalu titik koma, enter. Select daftar menu kan harga, rekap titik terjual, rekap untuk total harga, total strip harga, ya ampun. Rekap titik total harga satuan, oke. Nah, ini saya baru saja menggabungkan 3 tabel ke dalam satu tabel. Di daftar menu saya mengambil kode barang, menu, dan juga harga. Untuk di rekap saya mengambil terjual dan total harga ini. Di tabel yang ketiga yaitu TBL stock saya mengambil stok barang dan satuannya. Karena ketiga tabel tersebut memiliki
dua field yang sama, yaitu kode barang dan juga menu. Oke, baik, terima kasih. Saya rasa itu saja untuk penjelasan DDL, DML, dan perintah join di project saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya, Muhammad Nizar Ainurski. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.